Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hujan deras yang terjadi sepanjang minggu kemarin menyebabkan sungai di Kecamatan Uwera, Kabupaten Bima, NTB meluap. Setidaknya 7 rumah hanyut dan 6 orang hilang. Hujan sih. Meluapnya sungai ditambah air dari arah pegunungan menerjang rumah warga di Desa Nanggawera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB. Hingga minggu malam air masih menggenangi rumah warga. Pada Senin dini hari, listrik masih dipadamkan. BPBD Kabupaten Bima, Tagana, Tim SAR, polisi, dan TNI masih mencari 6 warga yang hilang terbawa arus. Ada yang kesetrum tadi, makanya tadi PLN harus. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang banjir bandang, kita sudah terhubung dengan Koordinator Lapangan Operasi Possar Bima NTB Kurais. Selamat pagi Pak Kurais, kondisi di sana sekarang seperti apa? Bisa Anda jelaskan apakah banjir sudah surut? Pak Kurais, bisa mendengar suara saya? Saudara, kita masih menunggu respon dari Koordinator Lapangan Operasi Possar Bima NTB Kurais. Seperti kita ketahui, saudara, hujan deras yang terjadi pada minggu kemarin ini menyebabkan sungai di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, NTB ini meluap. Akibat peristiwa ini ada 6 orang yang hilang. Kita kembali terhubung dengan Koordinator Lapangan Operasi Possar Bima NTB, Bapak Kurais. Pak Kurais, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Bisa, Pak Tri. Oke. Baik, Pak. Kondisi di sana sekarang seperti apa? Bisa Anda jelaskan apakah banjir sudah surut? Untuk kondisi saat ini, kalau dibandingkan dengan tadi malam sedikit surut, tapi intensitas air lumayan masih deras. Mungkin itu, Mbak Tri. Tapi kondisi di sana apakah masih turun hujan atau seperti apa? Untuk hujan saat ini sedang tidak ada hujan. Kemudian cuaca sedang mendung. Mungkin ini sisa air dari tadi malam. Begitu, Mbak Tri. Baik, artinya cuaca di sana juga masih mendung, kemudian sampai saat ini masih ada air yang diduga dari malam begitu ya, kiriman dari malam. Lalu kan ini akibat peristiwa ini ada dampaknya orang hilang begitu ya. Bagaimana dengan pencariannya? Apakah sudah ditemukan? Baik, Mbak Tri, untuk pencarian pagi ini korban ada 7 orang dengan 2 titik lokasi. Lokasi pertama di Desa Wora, kemudian lokasi kedua di Nangawera. Untuk lokasi pertama terdapat 1 orang atas nama Ibu Hermawati, alhamdulillah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian kita sedang melanjutkan pencarian sisa 6 korban, begitu, Mbak Ti. Oke, artinya 6 itu sampai saat ini masih belum ditemukan? Betul sekali, Mbak Ti. Kendalanya apa saat pencarian? Untuk kendala saat ini cuma arus kencang aja sih, gitu aja. Lalu di lapangan upaya evakuasi yang dilakukan seperti apa? Karena kan ada 2 titik juga ya. Apakah ada kemungkinan menurunkan alat berat dan sebagainya, Pak Kurais? Jadi untuk saat ini masih melakukan pencarian saja, untuk alat berat belum dibutuhkan. Jadi saya simpulkan untuk titik awal, titik pertama tadi sudah ditemukan 2 titik. Kemudian kita fokuskan pada titik kedua dengan jumlah korban 6 orang tersebut. Begitu, Mbak Ti. Di titik kedua ini yang ada 6 orang hilang tersebut, apakah kondisinya yang paling parah atau seperti apa hingga kemudian masih belum ditemukan begitu? Betul sekali, Mbak Atik. Kondisi saat ini untuk korban 6 orang ini adalah korban 4 rumah. 4 rumah ini hanyut terbawa banjir. Kemudian banjirnya ini
dari sungai LKP atau titik kejadian ini menuju muara laut sekitar 4 kiloan. Jadi perkiraan kami di sini, kalau tidak terdapat di sungai, kemungkinan besar para korban ini hanyut di muara, begitu Mbak Teh. Oke, jadi pencarian juga akan diperluas begitu ya Pak. Tapi apakah ditargetkan selesai atau dilakukan hari ini atau pencarian akan dilakukan kapan lagi ini Pak? Untuk saat ini kami sedang melakukan pencarian. Insya Allah sampai berbahaya. Kemudian Oke. untuk pembagian tim, dua tim pencarian. Tim pertama untuk menyisir di sungai mulai dari LKP sampai Muara. Kemudian tim kedua kami fokuskan pada Muara dengan menggunakan perahu karet, begitu, Mbak. Oke, kalau terkait dengan warga terdampak, apakah mereka sekarang mengungsi atau seperti apa kondisinya? Untuk sebagian besar mengungsi, Mbak, mengungsi di sekitaran rumah keluarga masing-masing dan di tempat Apa saja kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak dan apakah sudah terpenuhi dari bantuan mungkin yang datang begitu yang diberikan oleh beberapa pihak termasuk pemerintah? Alhamdulillah untuk saat ini terpenuhi, ada dari beberapa pihak instansi yang membantu untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Lalu oleh pemerintah daerah setempat bagaimana penanganan bencananya di sana Pak Qurais? Dari segi yang saya lihat untuk penanganan, alhamdulillah udah terpenuhi baik dari instansi pemerintah ataupun instansi aparat desa, semua sudah ikut terlibat dalam pencarian dan memenuhi kebutuhan warga yang terdampak, begitu. Baik, ini kan berdampak juga terhadap tempat tinggal warga di sana ya Pak. Apakah sudah didata begitu, sudah dilihat, diperhatikan oleh petugas tempat, berapa rumah yang rusak atau yang terdampak? Untuk sementara pendataan yang telah didata, ini cuma 4 rumah aja yang kena dampak, begitu Mbak Teh, 4 rumah. Oh, ada 4 rumah yang terdampak dan itu termasuk 6 orang yang hilang. Tadi itu adalah penghuni dari rumah tersebut begitu? Betul sekali Mbak Teh. Di daerah di sana Pak Qurais, apakah memang rawan banjir atau kerap kali terjadi banjir? Kalau menurut cerita dari warga di sini, ini banjir paling besar, begitu Mbak Teh, paling besar. Artinya sudah pernah terjadi? Dulu sudah pernah terjadi, cuman tidak terlalu besar, intensitasnya sedang aja, tidak berdampak, begitu berdampak. Terakhir Pak Qurais, ini apakah sudah ada pembahasan begitu dengan pemerintah mengenai potensi daerah tersebut, apakah akan kembali terjadi banjir, maka mungkin langkah ke depannya harus ada relokasi dan lain sebagainya? Mohon maaf Mbak Atik, mungkin itu bukan ranahnya saya. Jadi saya sebagai tim pencari dan pertolongan fokus pada pencarian dan pertolongan, begitu Mbak Atik. Baik. Terima kasih Pak Qurais telah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu Pak. Siap. Terima kasih.